Nah, sekarang masuk ke pengolahan data ya. Data yang akan dibahas itu adalah ukuran pemusatan ya yang terdiri dari rata-rata, median, modus. Lalu nanti ada ukuran penyebaran. Sebenarnya penyebaran itu banyak, ada simpangan rata-rata, simpangan baku, varian ya. Itu yang dipelajari sekarang. Sebenarnya kalau mau dikembangkan banyak. Terus sebetulnya ada ukuran letak ya, ukuran letak. Jadi ada pemusatan, ada penyebaran, dan ada ukuran letak. Ya, ukuran letak itu yang tadi, ya yang Bapak sempat singgung, yaitu berhubungan dengan desil, persentil, kuartil, yaitu berhubungan dengan ukuran letak data. Ya, tapi sebetulnya ukuran letak data ini bisa bersatu dengan pemusatan data atau penyebaran. Jadi itu mah transisi. Gitu. Tapi di sini ya kembali lagi fokus di kelas 12 ini hanya pemusatan dan penyebaran. Pemusatannya pun fokusnya di min, median, modus, penyebarannya fokusnya di simpangan rata-rata sama simpangan baku dan varian ya. Nah, nanti di portofolio itu yang muncul Bapak hanya munculkan simpangan rata-rata saja ya. Karena kasihan lah kalau simpangan baku atau ragam varian ya, itu biasanya harus datanya sedikit ya. Karena kalau datanya banyak itu sudah tidak manusiawi sebetulnya. Jadi maksudnya tidak manusiawi itu kalian harus dibantu dengan software atau dibantu dengan Excel lah ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk manual, untuk mengerjakan manual itu paling hanya sampai simpangan rata-rata gitu ya. Untuk ragam dan varian itu karena memang untuk simpangan baku dan varian itu 11-12 ya. Bedanya yang satu diakarin, yang satu enggak gitu doang. Jadi nanti pengolahannya biasanya kalau ingin manual harus datanya data tunggal. Karena kalau datanya berkelompok ya lumayan repot. Nah, kita masuk ke rata-rata ya atau mean. Di sini ada rumusnya ya, mungkin juga kalian sudah tahu ya. Untuk mencari rata-rata itu sebetulnya jumlah data gitu ya. Jumlah data dibagi banyak data. Gitu. Jumlah itu berarti setiap nilai data dijumlahkan ya, ditambah-tambahkan. Kalau misalnya banyak itu menghitung banyaknya atau menghitung frekuensinya gitu. Ya, jadi tidak berhubungan dengan nilai datanya kalau banyak data. Jadi ada banyak, ada jumlah ya. Jadi kalau jumlah mah semua nilainya ya berpengaruh dan dijumlahkan ya, tergantung frekuensinya juga. Kalau misalnya banyak data mah hanya fokus pada frekuensinya saja. Jadi menjumlahkan frekuensi. Ya, di sini notasinya adalah sigma ya, ada sigma, sigma itu artinya dijumlahkan ya. Sigma FIXI ya, artinya mengalihkan dulu frekuensi dengan nilainya. Kalau misalnya yang sigma FI aja, itu berarti hanya menghitung frekuensinya saja. Ya, kalau dilihat dari rumusnya begitulah kurang lebih ya. Nah, cuman ada beberapa teknik untuk mencari rata-rata, terutama data berkelompok. Ada yang manual seperti ini ya, sigma FIXI dibagi dengan sigma FI atau juga menggunakan modifikasi. Nah, biasanya kalau yang menggunakan manual yang FIXI ya itu kendalanya adalah angkanya sangat besar. Enggak sangat besar juga sih, relatif besar lah ya gitu. Tergantung datanya. Kalau datanya ratusan biasanya juga ini pasti jadi ratusan sampai bahkan sampai ribuan atau mungkin puluh ribuan ya gitu. Angka yang diolahnya gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan rata-rata walaupun nanti menggunakan rataan sementara walaupun hasil akhirnya sama, tapi untuk pengerjaan pembagiannya relatif lebih sederhana atau angkanya jadi mengecil. Ya, itu yang menggunakan simpangan ya. Di sini ada tentukan simpangan atau D ya, D di sini. FIDI itu menggunakan teknik simpangan. Gitu. Nah, ada juga yang lebih ekstrim, lebih kecil lagi, yaitu ya dari segi angka ya, dari segi angkanya lebih kecil lagi, yaitu menggunakan kode, gitu ya. Nantilah kita akan coba ke soal ya. Jadi secara keseluruhan mirip dengan yang menggunakan teknik simpangan ya untuk kode. Nah, jadi di sini metodenya rataan sementara ya. Yang ini adalah rataan sementara. Ini pakai rataan sementara. Nah, maksudnya apa rataan sementara itu? Jadi sebelum kita menghitung secara keseluruhan, ya biasanya ya karena yang mengolah adalah manusia, ya manusia itu punya feeling ya. Jadi feelingnya bisa digunakan, misalnya, ini mah kira-kira gitu ya. Jadi pakai kira-kira dulu, ya. Ini mah kira-kira rata-ratanya misalnya sekian. Nah, si rata-rata hasil perkiraan itu disebutnya rataan sementara. Jadi hipotesis,
gitu ya. Jadi jawaban kita ini rata-ratanya kayaknya sekian deh gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah rataan sementara. Nah, nanti rataan sementara itu diambil dari salah satu titik tengah pada tabel ya. Gitu. Nanti sisanya ya tinggal menggunakan teknik menggunakan simpangan ataupun kode ya. Nanti kita akan coba di soal. Nah, kita akan coba dulu soal yang masih sederhana yaitu data tunggal. Ini Padlan sama Farel nggak bisa breakout ya. Kita lihat dulu. 12 A7 ya. Farel. Sama siapa gitu? Patah, Pak. Patah nggak ada kan? Udah masuk saya mah Pak, bohong. Udah masuk. Nah, bagus satu. Udah masuk. Oke, udah berarti ya. Nah, jadi kita akan coba contoh soal yang masih sederhana ya. Ini datanya data tunggal namanya ya. Ini yang gampang dulu lah. Mencari rata-rata. Ini flashback ke SD ya, kelas 6. Rata-rata itu simbolnya X bar ya. Jadi tanda strip di atas disebutnya atau dinamai bar ya. X bar. X bar itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi secara manual ini tinggal tambahin aja ya. 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi berapa ini ada yang tahu? 10. 10 ya. Jadi mau dihitung satu-satu 1 2 3 4 atau langsung lihat di sininya ya. Ada hasil tes 10 begitu. Nah, gimana cara ngitungnya ya manual ya. Cuman manual oke harus pakai ide ya, harus pakai teknik. Misalnya begini. Bapak selalu sensitif dengan angka-angka yang kalau dijumlahkan tuh 10 atau 15 atau 20 ya. Misalnya ini 3 sama 7 10 ya. Ini juga ada 3 sama 7 10 jadi 20 tah. Terus misalnya 6 dengan 9 15 ya. Berarti tadi udah 20 tambah 15 35 ya. 35, nah ini agak susah. 35 misalnya ini aja 8 apa ini namanya? 6 ya. 6 sama 8 14. Berarti 35 tambah 14 berapa? 49 ya. 49 ini ada 11. 49 tambah 11 60. 60. Jadi 60 per 10 sama dengan 6 gitu rata-ratanya ya. Seperti itu gampang ya. Tinggal tambahin bagi 10 gitu. Apalagi sekarang online ya, nambahin bisa pakai kalkulator malah ketahuan sama guru. Ya, tapi alangkah lebih indahnya gitu ya kalau kalian mampu tanpa kalkulator. Jadi ingat teknologi itu memang baik untuk dipelajari dan untuk digunakan sebagai alat bantu, tapi jangan sampai ketergantungan ya karena ketergantungan itu bahaya ya baik itu ketergantungan sama teknologi, ketergantungan sama makanan, ketergantungan sama orang juga itu nggak baik ya. Gitu. Ya ketergantungan itu nama kerennya mah kecanduan gitu. Nonton film itu hiburan, tapi kalau kecanduan nonton film juga nggak bagus ya. Jadi segala macam kecanduan tidak bagus, apalagi kecanduan narkoba ya. Gitu. Jadi apa namanya? Sebisa mungkin kalian mampu mengerjakannya tanpa alat bantu ya. Toh kalau nanti sudah bekerja kalian butuh bantuan ya itu mah apa-apa ya. Gitu. Karena targetnya adalah selesai, bukan targetnya mampu atau bukan targetnya skill. Kalau sekarang mengasah skill ya, jadi harus dilatih tuh. Ya, walaupun mungkin ada selentingan lah, naon liur-liur ya, saya pakai kalkulator. Itu mah nanti ya. Sekarang mah wayahnya. Itu untuk rata-rata data tunggal ya, nggak ada masalah kayaknya, karena ini di kelas 6 juga sudah pernah. Dan kebetulan angkanya juga gampang ya, pas gitu dibagi. Selanjutnya bagaimana kalau datanya langsung berkelompok. Nah, di sini Bapak tadinya ada sih contoh soal yang data berbobot ya, tapi udahlah kita skip aja langsung saja ke sini karena nanti akan terwakili di sini ya. Contoh soal berikutnya adalah tentukan rataan dari data berikut. Di sini kita harus mencari dulu XI-nya ya, gitu. Nah, di sinilah ya kita bikin XI ya, XI. Nah, ini kita tinggal lanjutin aja tabelnya. Jadi yang pertama, konsep yang pertama akan kita gunakan ya menggunakan FI XI ya. Kalau F itu ya ini ya frekuensi ini FI. Coba ada yang tahu nggak 40 44 tengah-tengahnya berapa? 42. 42.
Selanjutnya 40 berapa nih kira-kira? 7. 7. 7. 47. Selanjutnya 52. 52. 57. 62. Jadi kalau udah ketahuan 1 atau ketahuan 2 udah kelihatan ya, oh ini selisihnya 5, berarti tinggal tambah-tambahin aja 5. Jadi nggak usah harus selalu tambahin bagi 2, tambahin bagi 2, liar ya. Gitu. Jadi ya itu ide ya. Jadi muncul teknik-teknik atau ide-ide bagaimana cara menyederhanakan perhitungan. FI XI sudah ada, tinggal kita kalikan sekarang ya. FI dikali XI. Ya. Gitu. FI dikali XI. Nah, ini ya. 1 dikali 42. Wah, ini sama Bapak aja gampang ya. 42. 6 dikali 47. Gipar berapa Gipar? 282. Oke, 282. Oh, ini gampang sekali ya. Berapa ini? 510. 520. 120. 57 kali 2. 114. 111. 62 kali 1. Wah, sama 5 kalau nggak bisa ya. 62. Oke, sekarang tinggal kita sigmakan. Nah, ini ya yang disebut sigma tadi itu adalah jumlahin, gitu ya. Jadi kalau sigma FIXI berarti setelah kita bikin FIXI ya tinggal dijumlahin ya, gitu. Nah, ini sigmanya berapa ya? Coba dibantu pakai kalkulator boleh ya, biar cepat. Ini sigma F ya. Jadi yang disigmakan atau yang dijumlahkan adalah yang ini sama yang ini ya, yang F dan yang FIXI. Silakan dihitung. Kalau yang F berapa ya ini? 820 ya? 20 Pak. 20. FIXI ada yang udah? Ini kayaknya ujungnya 0 ya. 1020 Pak. 1020. 1020. Gimana 1020 teh? 1020 ya? 1020. 1020. Lupa. Oke, kalau udah begini masuk ke rumus. X bar sama dengan sigma FIXI ya. Ini mohon maaf ya tulisannya bagus. Udah lama nggak nulis nih. Ini 1020 dibagi 20 ya. Biasa lagi ya coret-coret jawabannya 10 gitu ya. Ya gitu ya. Bener nggak? Itu kan angkanya sama tuh 20, coret-coret jawabannya 10. Ada yang setuju? Ya makanya ya kalau Bapak walaupun Bapak adalah guru bimbel, Bapak nggak suka coret-coret ya. Sembarangan aja main coret-coret. Ya, walaupun dicoret juga sih ya. Nolnya yang dicoret. Ya, artinya ini dibagi 10 ya. Atas dan bawah dibagi 10 disederhanakan 102 dibagi 2 hasilnya adalah 51 ya. Oke, itu caranya ya. Hati-hati ya jangan main coret-coret sembarangan. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang manual ya pakai XI dan FIXI ya. Jadi di sini tidak menggunakan rataan sementara. Gitu. Karena memang mungkin masih terjangkau ya dari segi perhitungan juga masih gampang untuk dikalikan. Tapi enggak salah kalau kita belajar juga bagaimana teknik menggunakan simpangan dan teknik menggunakan kode ya. Nah, kalau sudah paham kita lanjut ya. Nah, ini masih soal yang sama ya. Kita akan menggunakan pakai rataan sementara ya. Kalau tadi di sini rata-rata pakai rata-rata biasa ya, konsep manual. Ini kita pakai rataan sementara gitu. Misalnya nih mau berapa ya rata-ratanya? Bapak akan bertanya ke siapa ya? Ke Azizah IPA 5. Azizah kira-kira mau berapa rata-rata sementaranya? Oh iya, ya sebelum ke rata-rata sementara seperti biasa ya, kita tulis dulu XI-nya di sini. Ini tadi 42, 47, 52, 57, 62. Oke, Azizah mau pilih yang mana? Rataan sementaranya 42, 47, 52, 57 atau 62? 62, Pak. 62 boleh ya. Jadi ngambilnya dari sini ya. Ini adalah X barnya. X bar S ya. Hipotesisnya Azizah gitu. Walaupun keterlaluan sebetulnya ya hipotesisnya. Kenapa ada keterlaluan? Karena nggak mungkin lah ya ada rata-rata di ujung gitu. Tapi nggak apa-apa ya, boleh ya, boleh gitu. Jadi nggak masalah. Jadi mau yang 42, mau yang 47 bebas sebetulnya ya, bebas sebebas-bebasnya. Itu cuman esensinya sebetulnya prediksi ya. Esensinya prediksi. Tapi kalau kalian mau ngasal juga nggak apa-apa ya.
Karena ini rumusnya sangat canggih, jadi mau yang manapun pasti jawabannya sama. Nah, sekarang masuk ke simpangan ya. Gitu. DI. Nah, simpangan. Kela Bapak poho deui. Rumusnya teh kumaha sih simpangan? Ting ngantek lah tadi. X I min X. Min ya, Apa min sih, ya. Apa namanya? X bar S dikurangi X atau di ini? Ya, Kurang ya? yang dikurangin Oh, dibalik ya, dibalik ya. dibalik. Dibalik ya. Jadi gini, berarti ini 42 dikurangi 62 ya. 42 dikurangi 62 berapa? 20 minus ya. Minus 20. Ini berarti minus 15, yang ini minus 10, ini minus 5, yang ininya 0 ya. Oh, seperti itu. Udah masuk lagi, Ibu? Namanya siapa? Udah di rename namanya? Oh, siap. Oh, iya. Oke, ya, lanjut ya. Jadi DI itu caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya X bar S-nya atau rataan sementaranya adalah 62, maka yang 62 ini jelas 0 ya ke atasnya. Jadi kalau ke atas gitulah patokannya ya biar gampang. Kalau ke atas minus nanti. Jadi kalau di sini masih ada kelas ke bawah, berarti yang ke bawahnya plus gitu. Itu aja ya biar gampang diingatnya. Oke, XI-nya sudah, DI-nya sudah. Kita masuk ke XI DI atau DI XI ya. Dikalikan artinya ya. Ini dikalikan. Salah. Iya benar. Oh, XIDI salah. Salah benar. Kita lihat. FIDI ya, kan XIDI. FIDI. FIDI. Oh, XIDI. Salah. Sebentar. FIDI. Nah, kita kalikan 1 dikali min 20 min 20, 6 dikali min 15 min 90. Benar ya? Min 10 kali 10 min 100, min 5 kali 2 min 10, 0 ya. Nah, ini kita sigmakan ya. Berapa nih? Minus 200 minus 210 ya. Minus 210. Terus yang frekuensinya ini tadi berapa tadi Teh? 220 Pak. Minus 220. 220? 220 atau 210? 210. 220. 220. Oh, ini 90 ya. Ini Bapak lihatnya 80. Oke. Kita masuk ke rumusnya ya. Lupa lagi. Nah, ini ya rumusnya rataan sementara. Jadi X bar S ditambah langsung FIDI dan F ya. Dibagi. Jadi X barnya adalah X bar S ya. Ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Kita masukkan angkanya. X bar S-nya tadi 62 ya. 62 ditambah sigma FIDI-nya min 22 ya, 220 maksudnya dibagi FI-nya 20. Maka ini jadi 62 karena ditambah ini kan hasilnya min ya. Ini kita langsung aja jadiin kurang. Min 220 dibagi 20 berarti 11 ya. Jawabannya adalah 6 lagi. 51 sama F jawabannya. Jawabannya adalah 51. Jadi di sini yang kita baginya jadi mengecil sebetulnya di sini ya esensinya mah. Nih mengecil gitu. Jadi 220 dibagi 20-nya jadi 11 tapi negatif ya berarti jadi kurang 62 dikurangi 11 jadinya 51. Sama dengan yang sebelumnya ya gitu. Cuman kalau melihat seperti ini sih sepertinya tidak signifikan ya.
sepertinya tidak terlalu liar juga gitu ya. Kalau misalnya menggunakan rataan sementara tidak terlalu signifikan dari segi angkanya, sama-sama agak gede lah ya gitu. Gitu. Nah, tapi biasanya akan sangat berguna ya, si simpangan ini berguna kalau angkanya gede-gede ya. Misalnya di sini bukan berat badan, misalnya tinggi badan ya. Tinggi badan kan ratusan ya gitu. Jadi kalau dikalikan lumayan sulit juga, lumayan gede angkanya. Gitu. Jadi ini adalah ide bagaimana menyederhanakan bentuk rata-rata atau mencari rata-rata ya supaya lebih sederhana angkanya. Tapi ada lagi yang lebih sederhana yang biasanya sama buku itu jarang diajarkan ya. Jadi Bapak juga ini ketemunya di kuliah ya, belajar statistik penelitian. Jadi statistik dasar ya, belajarnya di perkuliahan ada statistik dasar berhubungan dengan rata-rata juga. Nah, kita akan coba ya di pinggirnya sini ya. Di pinggir sini kita akan coba menggunakan rataan sementara menggunakan kode atau menggunakan pengkodean. Nah, sebelumnya kita tulis dulu rumusnya ya. Jadi ini versi kode ya, versi coding lah gitu ya. Nah, di sini ada C ya, coding. Jadi di sini rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI CI ya. Di sini Bapak pakai C ya. C itu kode nanti dibagi sigma FI ya, nanti dikalikan dengan panjang kelasnya P ya. Nah, kita lihat di sini ya, tabelnya kita lengkapi dulu. Sekarang yang mau jadiin ininya apa, yang dijadikan X bar S-nya mau yang mana? Mau pindah atau tetap 62? Ya, ada yang punya ide? Tetap, Pak. Tetap mau pindah? Tetap. Asipa mau tetap atau mau pindah? Tetap, Pak, biar bisa ngebandingin. Oke, siap. Biar ngebandingin berarti ya. Nah, bedanya oke bagus berarti sih, Pak ya. Jadi kalau tetap 62 ya bedanya ya di sini ada CI 62, jadi dia tinggal nulis begini aja, 0, min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Jadi dia kalau ke atas minus tapi angkanya gini-gini doang, min 1, min 2, min 3, min 4. Kalau ada lagi kelanjutannya ya. Kalau ke bawah dia pasti positif 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi bedanya kalau yang tadi makan ini kelipatan 5 ya gitu. Jadi kalau di sini sederhanakan lagi hanya menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Itu CI-nya ya. Nah, kalau udah kita tuliskan di sini FI CI. Nah, FI CI udah jelas di sini pasti 0 ya yang bawah. Nah, sekarang kita kalikan ini. Yang min 1 di sininya frekuensinya adalah 2 ya. 2 dikali min 1 jawabannya adalah min 2. Terus 10 dikalikan min 2 jadinya min 20. Terus mana lagi? 6 ya. 6 dikali min 3 min 18. 1 dikali min 2 1 dikali min 4 min 4. Kita tinggal tuliskan sigmanya ya. Sigma FICI-nya berapa? Minus berapa? Minus 44. Minus 44 ya gitu. Setelah ini udah ketahuan, tinggal P-nya berapa ini? Ini P-nya berapa sih? Panjang kelasnya berapa? Ada yang tahu? 5 ya, gitu. Ini bisa diambil dari 40 sampai 44 ya, dihitung manual 40, 41, 42, 43, 44, 45 atau ngelihat selisih yang tadi 42 jadi 47 ya, 47 jadi 52 itu juga selisihnya 5. Berarti panjang kelasnya 5. Tinggal masukkan ke rumus. X bar sama dengan X bar S-nya tetap 62 ya. Ditambah sigma FICI-nya tadi sudah ada minus 44 per F-nya 20 ya, sigma F-nya dikali panjang kelasnya 5. Ya, sebetulnya sama aja dengan ini ya, cuma angkanya jadi lebih kecil. Gitu. Jadi terutama di sini ya, di pas pengalian. Jadi misalnya 1 dikali min 4 itu akan lebih gampang dibanding 1 dikali min 20 gitu ya. Walaupun pada akhirnya sama-sama gampang gitu. Jadi memperkecil perkalian sebetulnya yang ditujunya memperkecil perkalian. Nah, ini tinggal kita coret ya, karena ini perkalian 5 dengan 20 bisa disederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 5. Maka yang 20 jadi 4. Yang 5-nya habis ya gitu. Berarti ini 62 ya ditambah karena ini hasilnya negatif sama ya dikurang.
44 dibagi 4 hasilnya adalah 11 ya, minus 11. Jadi jawabannya adalah 51 ya. Jadi intinya adalah memperkecil apa ini namanya? Memperkecil perhitungan ya gitu. Hasilnya sama tapi hitung-hitung kali perkaliannya jadi relatif lebih sederhana. Gitu. Ini akan sangat terasa signifikan kalau awalnya kalian ngitung di sininya rumit gitu ya. Ya mungkin frekuensinya juga bukan hanya 16 tapi mungkin bisa jadi 23 ya. 36, 47 gitu ya yang relatif gede frekuensinya. Gitu. Sehingga kalau dikalikan relatif susah. Tapi kalau diperkecil ya menggunakan simpangan atau menggunakan kode maka akan semakin sederhana. Gitu. Gitu ya. Ini menggunakan teknik rataan sementara versi simpangan ya DI dan penggunaan kode ya atau CI, penggunaan coding. Oke. Aman sampai sini? Bapak mau nanya, Silakan. itu yang CI tadi, ya kan itu maaf, XS-nya kan 62. Ya. Nah, kalau misalnya kita ambil 52, terus nanti CI-nya berarti mulai nolnya dari 52 atau Ya, gimana? betul. Ya, 0 itu menyesuaikan dari mana startnya. Makanya sebelum kita menuliskan kode atau mungkin tadi juga simpangan, maka kita harus menentukan dulu X bar S-nya yang mana. Ya, seperti yang ini misalnya yang tadi menggunakan simpangan. Kalau X bar S-nya atau rataan sementaranya 62 ya otomatis nolnya dari sini dari 62. Kalau misalnya kita geser menjadi 52 berarti nolnya dari 52. Kalau misalnya geser dari 47 berarti nolnya dari 47. Otomatis ke atasnya min 5 gitu ya, ke bawahnya kelipatan 5. 0, 5, 10, 15 gitu. Sama kode juga ya. Kalau misalnya tadi karena tadi pilihan ya SIPA ya. SIPA memilih untuk tetap aja supaya bisa dibandingin sama yang sebelumnya. Ya, maka mulainya dari 62 dan nolnya berada di situ ya. Kalau misalnya tadi Agwi memilih 52 bergeser, maka nolnya akan bergeser juga jadi ke 52 gitu ya. Jadi 52 jadi 0, kesananya min 1 min 2, ke bawahnya 1 2 gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalau X bar S-nya misalnya ini kita nah misalnya gini. Ketika X bar S-nya 52 yang digunakan, ya maka codingnya atau CI-nya berarti ini jadi 0, min 1, min 2, ini ke bawahnya 1, 2. Gitu ya. Jadi kondisinya bakal seperti ini. Ya otomatis nanti sigmanya bakal beda lagi ya. Sigmanya bakal beda gitu. Ya, bukan sigma ini ya. FICI-nya nanti. FICI sigmanya nanti bakal berbeda ya gitu. Jadi tergantung X bar S atau rataan sementaranya mau yang mana ya. Dan 0 itu akan ngikutin si rataan sementaranya. Dan otomatis ya begini ya. Jadi kalau digeser ya otomatis begini. Jadi min 1 min 2 ke atas, 1 2 ke bawah. Itu Agwi. Oke, Bapak, makasih. Ada lagi silakan. Itu Pak, kalau nilai CI itu bisa min 1, min 2 itu dari mana? Nilai CI Ya, bisa. Oh, berarti kalau ininya di kodenya. atasnya, oh berarti 1, 2 gitu. Ya, kodenya bilangan asli lah gitu ya. 1 2 cuman kalau ke atas Logikanya tuh dari mana? Maksudnya cara kayak gitu tuh logikanya dari mana? Oh, logika kenapa mikir ya gini. Gini ya. Jadi pemikiran ini sebetulnya regulernya atau standarnya adalah sampai simpangan. Makanya kalau kalian nyari buku-buku referensi-referensi di buku biasanya hanya sampai DI gitu. Tapi si DI ini ternyata bisa dikembangkan menggunakan kode. Nah, gini sebetulnya prinsip dasarnya. Kalau kita lihat setelah kita menentukan X bar S, ini perhatikan yang DI. Ini kan kelipatan 5 ya. Ya kan? Kelipatan 5 artinya kalau angka-angka min 20, min 15, min 10, min 5 ini kita bagi dengan 5, ini bakal jadi berapa? Bakal jadi min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Jadi prinsipnya dari sini. Nah, jadi pasti ya jadi gini, di simpangan itu ketika kita mengambil salah satu menjadi rataan sementara, maka simpangan itu pasti kelipatan dari kelasnya. Ya, gitu. Kelipatan dari kelasnya. Gitu. Jadi kalau di sini panjang kelasnya 5 ya berarti pasti ini kelipatan 5. Kalau panjang kelasnya 6 pasti ini kelipatan 6. Kalau panjang kelasnya 10 pasti kelipatan 10. Nah, karena si DI ini merupakan kelipatan dari kelasnya, maka dipecah. Jadi perkalian dengan kelasnya di akhir gitu. Nah, di sini ya. Jadi rumusnya teh ini di atas.
Nah, jadi si P-nya diakhirkan gitu. Nah, lalu kelipatannya diganti dengan apa? Diganti dengan C-nya, dengan CI-nya, sehingga munculnya ya istilahnya coding, kode gitu ya, coding. Gitu. Istilahnya kode aja lah, min 1, min 2, min 3, min 4 karena kelipatan bilangan asli gitu. Ya, gitu. Jadi si panjang kelasnya yang tadinya kalau di simpangan itu di sini udah include ya. Di sini sudah include sebetulnya min 4 kali 5. Di sini juga sudah include asalnya min 3 kali 5. Ini juga include min 2 kali 5 gitu. Nah, si 5-nya udah aja pisahin terakhir ngitungnya gitu. Supaya apa? Supaya hasil perkaliannya tidak terlalu besar gitu.